warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang analisis aktivitas pendanaan. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yaitu Agil Naufal Adriansah dengan NPM 1951040219, Nanda Ayu Novita 1951040132, saya sendiri Tamara Edviani Fatimah 1951040188. Baik, materi pertama yang akan disampaikan oleh Saudara Agil Naufal Adriansah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan membacakan materi pertama tentang imbalan pasca kerja. Imbalan kerja atau employee benefits adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan oleh perusahaan atas jasa yang diberikan oleh pekerja. Imbalan kerja terdiri dari imbalan jangka pendek (short term employee benefits) adalah imbalan kerja selain dari pesangon PKK dan imbalan berbasis ekuitas yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Yang kedua yaitu imbalan pasca kerja atau post employment benefits adalah imbalan kerja yang terhutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya. Contoh, tunjangan pensiun, tunjangan kesehatan pensiun, asuransi jiwa pasca kerja. Yang ketiga yaitu imbalan kerja jangka panjang lainnya. Outer long term employment benefits adalah imbalan kerja yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasanya. Yang keempat yaitu pesangon pemutusan kontrak kerja atau PKK atau terminal benefits adalah imbalan kerja terhutang sebagai akibat dari yang pertama, keputusan perusahaan untuk menghentikan pekerja sebelum usia pensiun normal, atau keputusan pekerja menerima tawaran perusahaan untuk mengundurkan diri sukarela dengan imbalan tertentu. Yang kelima, imbalan berbasis ekuitas atau equity compensation benefits adalah imbalan kerja yang diberikan perusahaan dalam bentuk yang pertama, hak pekerja untuk menerima instrumen keuangan ekuitas, misalnya saham yang diterbitkan perusahaan atau induk perusahaan, atau jumlah kewajiban perusahaan kepada pekerja yang bergantung pada instrumen keuangan ekuitas, misalnya saham di masa depan yang diterbitkan perusahaan. Kemudian imbalan kerja yang memerlukan perhitungan aktuaria. Jenis imbalan kerja yang memerlukan perhitungan aktuaria adalah yang pertama, imbalan pasca kerja seperti program pesangon, pensiun, jaminan kesehatan pasca kerja. Kemudian yang kedua, imbalan kerja jangka panjang lainnya seperti program winduan, tunjangan cuti besar, kecelakaan dinas, tunjangan kematian. Kemudian metode dan asumsi aktuaria, metode pengakuan dan pengukuran. Nilai kini kewajiban imbalan pasti dan biaya jasa. Kini perusahaan harus menggunakan metode Project Unit Credits atau PUC. Seringkali disebut sebagai metode imbalan yang diakru yang diperhitungkan secara prorata sesuai periode jasa atau sebagai metode imbalan dibagi tahun jasa.
menganggap setiap periode jasa akan menghasilkan suatu unit tambahan imbalan dan mengukur setiap unit secara terpisah untuk menghasilkan kewajiban final. Pada metode ini, perusahaan mengalokasikan imbalan yang pertama periode berjalan untuk menentukan biaya jasa kini dan periode lalu untuk menentukan nilai kini kewajiban. Kemudian, asumsi aktuarial. Untuk melakukan perhitungan aktuarial digunakan asumsi aktuarial. Asumsi aktuarial tidak boleh bias dan cocok satu dengan lainnya atau mutually compatible. Asumsi aktuarial terdiri dari asumsi demografis mengenai karakteristik masa depan dari pekerja dan mantan pekerja dan tanggung jawab mereka yang berhak atas imbalan, seperti mortalitas selama dan sesudah masa kerja, tingkat perputaran pekerja, cacat dan pensiun dini, proporsi dari peserta program dengan tanggungannya di tingkat klaim program kesehatan. Asumsi keuangan berhubungan dengan hal-hal seperti tingkat diskonto, tingkat gaji, dan imbalan masa yang akan datang. Jaminan kesehatan, biaya kesehatan di masa yang akan datang, dan biaya administrasi tingkat hasil yang diharapkan atas aktiva program. Selanjutnya, hasil perhitungan aktuaria. Kewajiban kini atau present value of obligation atau PVO adalah nilai sekarang dari manfaat imbalan kerja yang akan dibayarkan pada masa yang akan datang, PVFB, untuk masa kerja yang dilalui. Formulanya yaitu formula dibagi PBO sama dengan PVFB kali masa kerja lalu dibagi total masa kerja. Yang kedua, biaya jasa kini, current service cost atau CSC, adalah kenaikan nilai kewajiban kini atas jasa pekerja dalam periode berjalan. Formula CSC sama dengan PVFB dibagi total masa kerja. Nah, mungkin itu saja. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Nanda Ayu Novita. Saya akan menjelaskan bagian pelaporan imbalan. Nah, pada bagian ini perusahaan tidak melaporkan status pendanaan dalam laporan posisi keuangan maupun biaya imbalan pasca kerja dalam laporan laba rugi. Namun dalam aturan yang terbaru menetapkan pengungkapan yang ekstensif dalam catatan kaki, termasuk perincian mengenai ekonomi dan jumlah yang dilaporkan terkait dengan status pendanaan dan biaya imbalan pasca kerja, perincian mengenai asumsi aktuarial, dan informasi yang relevan lainnya. Selanjutnya yaitu ada akuntansi OPEB. Yang pertama yaitu status yang diakui pada laporan posisi keuangan. Titik awal dalam penentuan wajib OPEB ini adalah mengestimasi kewajiban imbalan pasca kerja yang diharapkan atau EPBO, yang merupakan nilai dari sekarang dari pembayaran OPEB masa depan serta dengan pekerja. Seluruh EPBO tidak langsung diakui dalam laporan keuangan. Sebaliknya, total APBO yang dialokasikan selama masa kerja yang diharapkan pekerja dengan perusahaan. Oleh karena itu, kewajiban yang diakui pada laporan posisi keuangan pada suatu waktu tertentu adalah sebagian kecil dari EPBO yang proporsional dengan lamanya masa kini pekerja. Kewajiban yang proporsional ini disebut akumulasi kewajiban imbalan pasca kerja atau APBO, diakui pada laporan posisi keuangan. Yang kedua yaitu biaya OPEB yang diakui. Biaya OPEB yang diakui dalam laba neto mencakup beberapa komponen. Yang pertama ada biaya jasa, yang kedua biaya bunga, yang ketiga imbal hasil aset program yang diharapkan, yang keempat ada amortisasi keuntungan atau kerugian neto, dan yang kelima yaitu amortisasi biaya jasa lalu. Yang terakhir dalam akuntansi OPEB yaitu artikulasi laporan posisi keuangan dan laba neto. Jadi sebagaimana dengan pensiun, maka biaya imbalan pasca kerja neto
tertentu dengan metode perataan tidak akan berartikulasi dengan perubahan terhadap status pendanaan dalam laporan posisi keuangan. Baik, materi selanjutnya yaitu akuntansi pensiun. Akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengklarifikasi, mengidentifikasi, mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan atau suatu laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dana pensiun adalah menurut pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 18 tentang akuntansi dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Program pensiun adalah setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta. Program pensiun mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi asuransi, yaitu penyelenggaraan program pensiun mengandung ajas kebersamaan sebagaimana halnya dengan program asuransi. Yang kedua adalah fungsi tabungan. Nah, dalam fungsi tabungan itu ada dana pensiun bertugas mengumpulkan dan mengembangkan dana, sehingga dana tersebut merupakan akumulasi dari iuran peserta dan iuran pemberi kerja. Kemudian iuran itu akan diperlakukan sebagai tabungan. Akuntansi dana pensiun yang dimaksudkan untuk menyajikan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk memperkirakan kemampuan dana pensiun pada masa sekarang maupun di masa yang akan datang dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar manfaat pensiun kepada peserta pada waktu mereka pensiun. Selanjutnya ada PSAK nomor 18. Menurut PSAK nomor 18, dana pensiun itu adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 18 tentang akuntansi dana pensiun. Latar belakang PSAK 18 adalah sebagai berikut. 1. Peraturan perundang-undangan dana pensiun menentukan badan hukum dana pensiun harus terpisah dari pemberi kerja atau pendiri dana pensiun. 2. Tujuan dan kegiatan usaha dana pensiun berkaitan dengan perusahaan pada umumnya. 3. Terdapat kekhususan isi laporan keuangan, penilaian aktiva, dan penentuan kewajiban manfaat pensiun. Laporan keuangan dana pensiun itu terdapat ada beberapa, yaitu laporan aktiva bersih, laporan perubahan aktiva bersih, neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kesimpulannya adalah imbalan kerja itu adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan oleh perusahaan atau jasa yang diberikan oleh pekerja. Pelaporan imbalan itu perusahaan tidak melaporkan status pendanaan dalam laporan posisi keuangan maupun biaya imbalan pasca kerja dalam laporan laba rugi. Namun aturan terbaru menetapkan pengungkapan yang ekstensif dalam catatan kaki, termasuk perincian mengenai ekonomi dan jumlah yang dilaporkan terkait dengan status pendanaan dan biaya imbalan pasca kerja, perincian mengenai asumsi aktuarial, dan informasi relevan lainnya. Akuntansi dana pensiun dimaksudkan untuk menyajikan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk memperkirakan kemampuan dana pensiun pada masa sekarang maupun di masa yang akan datang, dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar manfaat pensiun kepada peserta pada waktu mereka pensiun. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.